Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang memahami kaidah fikih. Kita masih menjelajahi tentang pemikiran-pemikiran dari Imam Syafi'i. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang hubungan dengan manusia dengan manusia, sekarang kita membahas hubungan manusia dengan Allah. Jadi bagaimana kita itu tidak hanya berhubungan secara horizontal, tapi juga memperhatikan hubungan kita secara vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah, karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Lah, katanya Imam Syafi'i, untuk berhubungan dengan Allah kita harus memahami kaidah-kaidahnya. Yang pertama, katanya Imam Syafi'i, engkau tak akan pernah mampu untuk menyenangkan semua orang. Karena itu, cukuplah bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah saja, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Maksudnya dari kata-kata Imam Syafi'i ini, terkadang dalam menjalani kehidupan ini, problem terbesar manusia yaitu yang sering menghambat kita untuk melakukan kebaikan itu adalah penilaian manusia. Misalnya, kita selalu bertanya ketika kita melakukan kebaikan, orang lain sependapat juga ya enggak dengan kita. Misalnya kita melakukan kebaikan ini, orang lain penilaiannya seperti apa ya kepada kita. Lah, itu adalah kita terdikte oleh manusia. Lalu apakah kita tidak boleh memperhatikan penilaian manusia? Tentu saja jawabannya ya boleh. Akan tetapi hal itu tidak boleh menjadi kita utamakan. Maksudnya penilaian manusia itu tidak boleh menjadi yang utama, melebihi ridhonya Allah. Jadi posisikan pandangan manusia itu ya biasa saja. Kalau dalam bahasa usul fikihnya itu posisikan di level tahsiniyah. Kalau ada ya tidak apa-apa, kalaupun tidak ada ya tidak masalah. Maksudnya tidak peduli komentar orang lain terhadap tindakan yang kita lakukan. Yang penting kita mencari keridhaan Allah di situ. Jadi kita jangan pernah bergantung pada penilaian manusia, karena itu akan menghambat kita menemui Tuhan di situ. Jadi hanya biasa saja, sewajarnya saja, karena apa yang kita anggap benar menurut pendapat kita itu belum tentu juga akan dianggap baik oleh orang lain. Ya karena itulah manusia, gitu kan? Tidak mungkin semua orang itu sepakat dengan pandangan kita. Makanya jangan heran kalau kita misalnya punya nikmat sedikit saja, pasti ada orang yang istilahnya memuji kita atau bahkan menjelek-jelekkan kita. Ya sudah, biasa saja, itulah kehidupan. Bahkan justru yang harus kita permasalahkan adalah bukan tentang penilaian orang lain, maka bagaimana hubungan kita dengan Allah, kan gitu. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar di mata Allah atau tidak? Itu yang menjadi fokus kita. Dan terkadang manusia lupa di situ. Itulah yang disindir oleh Imam Syafi'i. Apakah Allah itu ridho apa yang kita lakukan, dan apakah Allah itu murka dengan apa yang kita lakukan? Itulah yang kita perhatikan. Makanya dalam Al-Quran kan dijelaskan, ketika kita mendengar ayat Allah, maka kita akan takut dan bergetar hati kita. Maksudnya bergetar hati kita ya segala perbuatan yang kita lakukan di dunia itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak. Maka kalau tidak, maka itu akan mendatangkan murka Allah kepada kita.
Nah, itulah nasihat Imam Syafi'i yang pertama. Terus yang kedua, jadikan akhirat itu di hatimu dan dunia itu di tanganmu dan kematian itu di pelupuk matamu. Nah, ini rumus hidup yang luar biasa yang menurut saya. Jadi hati itu kan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena disitulah orientasi hidup kita bermula. Misalnya saja kita mensifati masalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan selalu dikaitkan dengan materi? Apakah kebahagiaan selalu dikaitkan dengan hidup mewah dan lain sebagainya? Terus, lantas bagaimana orang miskin? Apakah mereka tidak pantas bahagia? Maka ada sebuah kata-kata bahwa kebahagiaan itu letaknya di hati. Tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan hidup mewah dan lain sebagainya. Maka setiap orang berhak untuk bahagia, karena bahagia itu kita ciptakan, bukan tergantung dengan apa yang dari diri kita, apa yang ada di luar dari diri kita. Maka nasihatnya Imam Syafi'i, letakkan akhirat itu dalam hati kita, lalu letakkan dunia di tangan kita, karena kita butuh itu untuk menjalani hidup. Misalnya ada yang tanya, penting mana sih dunia dan akhirat? Ya jawabannya dua-duanya sama-sama penting, karena kita tidak bisa menuju akhirat kalau kita tidak hidup di dunia terlebih dahulu. Masa kok kita langsung ujuk-ujuk langsung ke akhirat? Kan tidak mungkin. Makanya hidup di dunia itu penting, karena itu landasan kita ketika kita akan hidup di akhirat. Tapi ingat, jangan jadikan dunia itu yang paling utama sehingga kita melupakan negeri akhirat. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, kita boleh hidup senyaman-nyamannya di dunia, tapi ingat, itu adalah bekal kita untuk menuju ke akhirat. Jadi Allah menciptakan bumi dan seisinya, alam semesta dan seisinya juga untuk manusia, karena kita adalah khalifah di muka bumi, kita adalah wakil dari Allah. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, itu adalah nasihat dari Imam Syafi'i. Terus nasihat selanjutnya, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Jadi ini adalah nasihat, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah, karena kalau dia saja berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kita, kan gitu posisinya. Terus, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka tahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Maksudnya di sini sekali lagi, jangan bergantung dengan manusia. Maksudnya selagi kita bisa melaksanakan pekerjaan itu sendiri, ya laksanakan pekerjaan itu. Bukan dalam artian kita egois, itu enggak. Akan tetapi jangan jadikan manusia itu sandaran utama. Karena apa? Kalau manusia tersebut misalnya sudah pergi dari kita, kita akan terpukul berat di situ. Maka jadikanlah hanya Allah saja penolong kita. Makanya kata Imam Syafi'i, musibah yang membuat mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh daripadanya. Ya, kata-kata semacam ini memang gampang untuk diucapkan, akan tetapi lakunya dan penerapannya dalam kehidupan itu susah biasanya. Jadi inilah yang ingin dihidupkan Imam Syafi'i ketika beliau mendirikan Madhab Syafi'i. Bagaimana kita hubungan dengan manusia dan bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan Allah di situ. Dan nasihat satu kali lagi yaitu tentang rezeki. Jadi ini adalah salah satu hal yang membuat kita resah terkadang dan membuat semua manusia itu merasa gundah gulana, merasa galau dan lain sebagainya.
masalah rezeki. Jadi kalau katanya Imam Syafi'i, sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk hari esok. Jadi kalau Tuhanmu telah mencukupkan rezeki, makanmu dan lain sebagainya itu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk hari esok. Kalau Allah sudah cukupkan rezekimu itu hari ini, sudah memberi makan kamu itu hari ini, maka jangan khawatirkan hari esok. Maksudnya di sini kita boleh kok berusaha, kerja dan lain sebagainya, tapi jangan pernah khawatirkan apa yang terjadi besok hari. Karena yang jelas masa lalu adalah yang sudah kita tinggalkan dan hanya bisa jadi pelajaran, dan masa yang akan datang itu adalah masa yang belum terjadi. Yang jelas adalah masa hari inilah yang terjadi, maka nikmatilah hari ini. Soalnya terkadang kalau membahas tentang rezeki itu sering membuat manusia khawatir dan resah, apalagi di umur-umur kita yang masih muda ya, misalnya berpikir masa depannya kita itu kayak gimana, terus bingung mencari apa yang kita inginkan, resah dan nanti akan kerja di mana, apakah kita mempunyai rezeki yang cukup. Sebenarnya berpikir seperti itu wajar saja, karena kita sebagai manusia. Soalnya fitrahnya manusia itu juga bekerja, mempunyai aktivitas agar bisa melangsungkan kehidupannya di dunia. Akan tetapi tidak perlu terlalu risau masalah rezeki. Selama kita berniat dan berusaha dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah dalam hatimu pasti Allah akan hadirkan rezeki yang sama kepada kita. Seperti hanya surat yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, surat Hud ayat 6 yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ayat ini tegas menjelaskan ketika manusia, makhluk apapun di muka bumi ini, mau itu manusia, mau itu tumbuhan, mau itu hewan dan lain sebagainya, ketika makhluk itu mau bergerak, pasti Allah akan jamin rezekinya. Analogi sederhananya, kalau kita misalnya pagi-pagi ya, kita bangun pagi-pagi, kita melihat seekor burung saja. Burung kalau masih pagi itu kan masih terbang dari sangkarnya, nggak tahu nih burung itu mau kemana, mau terbang ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Pokoknya burung itu terbang, bergerak untuk mencari makan untuk anak-anaknya. Lalu burung itu ketika sore hari dia kembali. Lah, ketika sore hari burung itu pasti membawa makanan. Nah, itulah analogi sederhana untuk memahami bahwasanya ketika kita mau bergerak, ketika kita mau berusaha dan berniat baik untuk mencari rezeki, pasti Allah akan membantu kita. Masa kita kalah dengan seekor burung? Burung saja mampu menghidupi anak-anaknya. Masa kita sebagai manusia yang diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi tangan, diberi kaki yang cukup ini dengan bentuk yang sempurna, masa kita tidak bisa seperti burung? Seharusnya kita melebihi apa yang dilakukan oleh burung. Jadi ini adalah ayat tegas dari Allah langsung, ketika manusia mau bergerak maka rezekinya akan datang tanpa dia sangka-sangka. Ketika manusia mau bekerja dan berusaha, pasti ada rezeki yang akan menghampirinya, itu sudah pasti. Dan itu yang dijanjikan Allah kepada makhluknya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i yang diajarkan kepada murid-muridnya.